Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Maulana dengan NIM 073002100006 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Kebutuhan Udara Segar untuk mata kuliah ventilasi tambang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai 5 aktivitas manusia yang membutuhkan udara segar. Yang pertama adalah bekerja. Salah satu contohnya adalah pekerjaan tambang bawah tanah, di mana pekerjaan tambang bawah tanah ini membutuhkan udara segar sebagai elemen vital untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan efisiensi kerja para pekerja. Tanpa suplai udara segar yang memadai, berbagai resiko berbahaya dapat timbul, mulai dari kekurangan oksigen, paparan gas beracun, akumulasi debu, hingga ancaman ledakan akibat gas yang mudah terbakar. Dan untuk udara segar diperlukan untuk memastikan bahwa kadar oksigen di dalam tambang tetap berada pada tingkat yang aman. Dalam kondisi normal, manusia membutuhkan kadar oksigen sekitar 20 hingga 21% di udara untuk dapat bernapas dengan baik. Kemudian, udara segar juga berfungsi untuk menghilangkan gas beracun yang sering muncul di tambang bawah tanah. Gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan metana dapat berasal dari proses peledakan aktivitas mesin diesel atau dari batuan dan lapisan tanah itu sendiri. Tambang bawah tanah juga menghasilkan banyak debu, kemudian dari aktivitas pengeboran, peledakan, serta penghancuran batuan, debu yang terhirup dalam jumlah besar dapat mengganggu pernapasan dan dalam jangka panjang menyebabkan penyakit paru seperti pneumokoniosis. Setelah itu, udara segar berperan penting dalam mengontrol suhu dan kelembapan di dalam tambang bawah tanah. Karena berada jauh di bawah permukaan, tambang seringkali memiliki suhu yang lebih tinggi akibat panas dari dalam bumi serta panas yang dihasilkan oleh mesin dan alat berat. Jika suhu dan kelembapan tidak dikendalikan dengan baik, pekerja dapat mengalami dehidrasi, kelelahan, atau bahkan heat stroke. Lalu, yang kelima, keberadaan udara segar dalam tambang bawah tanah juga berperan dalam mengurangi resiko kebakaran dan ledakan. Gas-gas seperti gas metana dan debu batu bara dapat terbakar dan meledak jika bercampur dengan oksigen dalam proporsi tertentu dan rentan terhadap percikan api. Kemudian, tanpa ventilasi yang memadai, udara segar tidak dapat masuk ke dalam tambang yang menyebabkan gas beracun dan debu menumpuk serta menciptakan lingkungan kerja yang berbahaya. Ventilasi yang baik memastikan aliran udara segar yang cukup, membantu mengurangi polusi udara, menjaga kebersihan lingkungan, dan melindungi kesehatan pekerja. Selain itu, udara segar yang masuk dari permukaan menggantikan udara panas dan debu batu bara dan dapat menciptakan kondisi kerja yang lebih nyaman dan aman. Lebih lanjut, suplai udara segar yang optimal, penyebaran gas beracun dapat dikendalikan, menjaga kualitas udara tetap baik, sehingga pekerja dapat bekerja lebih efektif dan terhindar dari risiko kesehatan seperti gangguan pernapasan, pusing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah berolahraga. Olahraga ini membutuhkan udara segar sebagai sumber utama, oksigen untuk mendukung sistem pernapasan, meningkatkan performa, dan menjaga kesehatan tubuh. Saat berolahraga, tubuh memerlukan lebih banyak oksigen untuk metabolisme dan produksi energi, sehingga udara segar yang kaya oksigen membantu memperlambat kelelahan dan meningkatkan efisiensi kerja otot. Oksigen yang cukup memungkinkan otot bekerja lebih optimal, mempercepat pemulihan serta aktivitas, serta mengurangi risiko kram dan cedera akibat kelelahan. Oleh karena itu, kualitas udara yang baik dengan kandungan oksigen yang optimal sangat penting agar manfaat olahraga dapat diperoleh secara maksimal. Selain itu, udara segar membantu sistem kardiovaskular bekerja lebih baik dengan meningkatkan aliran darah dan distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Dengan suplai oksigen yang stabil, detak jantung tetap terkontrol, pernapasan menjadi lebih efisien, dan daya tahan tubuh meningkat. Udara segar berperan dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh melalui penguapan keringat, mencegah overheating, serta memastikan tubuh tetap bugar selama aktivitas fisik. Oksigen yang cukup dari udara segar juga memberikan efek psikologis positif, serta mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati sehingga olahraga menjadi lebih nyaman dan efektif. Lalu yang ketiga ada belajar, di mana belajar adalah proses yang melibatkan aspek kognitif, fisik, dan emosional. Salah satu elemen penting yang sering diabaikan adalah kualitas udara. Padahal udara segar ini berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi dan kesehatan mental serta fisik. Otak membutuhkan oksigen untuk berfungsi optimal. Udara segar meningkatkan aliran darah ke otak yang dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir. Sebaliknya,
Lingkungan yang pengap dapat menyebabkan kelelahan dan kebingungan sehingga mengganggu proses belajar. Belajar di luar ruangan juga mengurangi stres dan kecemasan. Paparan alam membuat kita merasa lebih tenang sehingga lebih mudah berkonsentrasi. Selain itu, aktivitas fisik yang terpicu oleh udara segar meningkatkan kesehatan dan merangsang produksi endorfin. Jadi endorfin ini merupakan hormon yang dapat meningkatkan kebahagiaan hati. Lalu, udara segar juga mendorong kreativitas ketika kita merasa nyaman dan mendapatkan oksigen yang cukup, kita lebih mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi baru. Selain itu, ada istirahat atau tidur, di mana istirahat atau tidur sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Kualitas udara yang kita hirup saat tidur itu berperan besar dalam hal ini. Udara segar yang kaya akan oksigen mendukung fungsi otak yang vital selama tidur, termasuk pemulihan memori dan pengaturan hormon. Paparan udara segar sebelum tidur juga membantu menurunkan stres dan kecemasan, menciptakan suasana yang tenang untuk tidur yang tidak nyenyak. Udara segar membantu menjaga suhu ruangan yang nyaman bagi tidur yang berkualitas. Dengan kondisi yang optimal, tubuh dapat pulih dengan baik, mendukung sistem kekebalan dan menjaga kesehatan jantung. Yang kelima ada meditasi, di mana meditasi adalah praktik yang bertujuan untuk mencapai ketenangan dan keseimbangan emosional, serta kualitas udara yang dihirup saat meditasi itu sangat penting, di mana udara segar yang kaya akan oksigen meningkatkan aliran oksigen ke otak, membantu kita fokus dan mencapai relaksasi yang dalam. Meditasi ini seringkali melibatkan teknik pernapasan yang dalam dan teratur. Dengan udara segar, pernapasan kita menjadi lebih menyegarkan dan efektif. Setiap napas yang dalam membawa energi baru ke dalam tubuh, membantu membersihkan racun dan menciptakan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Udara segar membantu mengatur emosi dengan menenangkan tubuh ketika bernapas dalam udara segar, detak jantung melambat dan ketegangan otot juga berkurang, sehingga menciptakan kondisi ideal untuk meditasi. Kemudian ada 5 aktivitas tambang bawah tanah yang membutuhkan udara segar. Salah satunya adalah kegiatan pemboran, di mana proses pemboran di tambang bawah tanah ini menghasilkan debu batuan dari dinding yang terberai, yang dapat berbahaya bagi kesehatan paru-paru pekerja. Debu ini mengandung partikel kecil yang jika terhirup dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit paru jangka panjang. Selain itu, proses pemboran juga dapat mengakibatkan akumulasi udara yang terjebak di dalam tambang sehingga memperburuk kualitas udara. Oleh karena itu, sistem ventilasi sangat penting dalam pengelolaan aliran udara. Sistem ini memastikan udara segar masuk ke dalam tambang menggantikan udara kotor yang terkontaminasi oleh debu dan gas berbahaya. Dengan adanya ventilasi yang baik, resiko kesehatan bagi pekerja dapat diminimalkan. Sementara efektivitas kerja juga meningkat. Udara segar membantu menjaga kenyamanan dan konsentrasi para pekerja, sehingga keselamatan dan produktivitas di tambang dapat terjaga dengan baik. Lalu yang kedua ada kegiatan peledakan, di mana kegiatan peledakan di tambang bawah tanah ini memerlukan udara segar untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja. Peledakan menghasilkan gas berbahaya dan debu yang dapat mencemari udara, sehingga meningkatkan risiko bagi pekerja jika tidak ada ventilasi yang memadai. Udara segar membantu mengurangi konsentrasi gas beracun seperti karbon monoksida serta menghilangkan debu dan partikel kecil yang dapat merusak saluran pernapasan. Maka dari itu, dengan adanya aliran udara segar, lingkungan kerja menjadi lebih aman, memungkinkan pekerja untuk tetap fokus dan efisien. Ventilasi yang baik juga membantu mencegah akumulasi udara terjebak yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Dengan demikian, memastikan ketersediaan udara segar selama kegiatan peledakan itu sangat penting untuk melindungi kesehatan pekerja dan mendukung kelancaran operasi tambang. Lalu yang ketiga ada kegiatan hauling dan digging atau pengangkutan dan penggalian, di mana kegiatan hauling dan digging di tambang bawah tanah ini menciptakan tantangan lingkungan yang signifikan, di mana proses kegiatan hauling dan digging di tambang bawah tanah menghasilkan debu dan gas berbahaya yang dapat mencemari udara. Debu dari batuan yang terpecah dapat terhirup, menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Selain itu, gas beracun seperti karbon dioksida dapat terakumulasi dan mengancam kesehatan pekerja. Udara segar diperlukan untuk mengatasi masalah ini dengan cara mengalirkan oksigen ke dalam area kerja dan mengeluarkan udara kotor yang terkontaminasi. Dengan sistem ventilasi yang baik, udara segar masuk ke dalam tambang menggantikan udara yang tercemar dan membantu menjaga keseimbangan kualitas udara.
Ketika pekerja merasa nyaman dan sehat, mereka dapat fokus pada tugas mereka, mengurangi resiko kecelakaan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu, yang keempat ada kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi di tambang bawah tanah ini memerlukan udara segar karena kualitas udara yang baik sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan para pekerja. Dalam lingkungan tambang yang tertutup, konsentrasi gas berbahaya seperti karbon dioksida dan metana dapat meningkat, yang dapat menyebabkan risiko kesehatan serius, termasuk keracunan dan kebakaran. Udara segar membantu mengurangi kadar gas berbahaya ini, sehingga memastikan bahwa pekerja dapat bernapas dengan aman dan nyaman. Oksigen yang cukup sangat penting untuk menjaga stamina dan konsentrasi pekerja. Proses penambangan yang intensif memerlukan fokus tinggi dan ketahanan fisik, dan kekurangan oksigen dapat menyebabkan kelelahan, kebingungan, dan penurunan kinerja. Dengan memastikan aliran udara yang memadai, produktivitas dapat ditingkatkan dan risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Lalu, yang kelima ada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan tambang bawah tanah, di mana kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan di tambang bawah tanah ini memerlukan udara segar untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para teknisi yang bekerja di lingkungan tersebut. Selama proses pemeliharaan, peralatan seringkali menghasilkan emisi gas berbahaya dan debu yang dapat terakumulasi di ruangan tertutup. Tanpa pasokan udara segar yang memadai, konsentrasi zat berbahaya ini dapat meningkat, berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi saluran pernapasan, pusing, atau bahkan keracunan. Udara segar juga penting untuk menjaga konsentrasi dan kinerja teknisi. Lingkungan yang baik dengan ventilasi yang memadai membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan fokus yang sangat penting saat melakukan tugas-tugas yang memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Dengan demikian, keberadaan udara segar tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemeliharaan dan perbaikan peralatan di tambang bawah tanah. Lalu, ada 5 peralatan yang digunakan di tambang bawah tanah yang membutuhkan udara bagi peralatan tersebut untuk bisa beroperasi. Yang pertama ada main fan ventilation, di mana main fan digunakan untuk menyuplai udara dari luar tambang ke dalam tambang bawah tanah dengan kecepatan tertentu serta debit udara tertentu sesuai dari kecepatan udara yang disuplai. Main fan mempunyai dua fungsi, yaitu dapat berfungsi sebagai menyuplai udara masuk atau dapat disebut sebagai fan blower, dan dapat berfungsi menghisap udara keluar seperti gas-gas beracun dan berbahaya yang disebut bagian exhaust fan. Dan di samping ini merupakan gambar dari spesifikasi main fan ventilation, di mana tekanan udara yang dibutuhkan adalah 900 hingga 18.500 Pascal. Lalu selanjutnya ada bore drill pneumatik dengan spesifikasi YT, di mana bore drill pneumatik YT adalah alat pemboran yang menggunakan tekanan udara untuk memutar dan menembus material keras seperti batuan di tambang. Alat ini dirancang untuk efisiensi dan kecepatan dalam proses pengeboran, sering digunakan dalam kegiatan penambangan dan konstruksi. Dengan mekanisme pneumatik, bor ini dapat menghasilkan tenaga yang kuat sambil mengurangi beban kerja operator. Keunggulan bor drill pneumatik YT ini termaksud daya tahan, mobilitas, dan kemampuan untuk bekerja di lingkungan yang sulit diakses. Dan di bawah ini merupakan spesifikasi untuk mesin pengeboran bore drill pneumatik untuk seri YT, di mana tekanan udara yang digunakan itu rata-rata adalah 0,4 sampai 0,63 megapascal. Selanjutnya ada Anchor Drilling Rig, di mana Anchor Drilling Rig ini adalah alat berat yang dirancang khusus untuk melakukan pengeboran di tanah atau atap terowongan batuan dengan tujuan untuk memasang akor atau penyangga yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas struktur. Alat ini sering digunakan dalam proyek konstruksi dan pertambangan bawah tanah untuk memastikan bahwa struktur yang dibangun seperti dinding, penahan, terowongan, jembatan, atau fondasi memiliki dukungan yang memadai. Di bawah ini merupakan spesifikasi dari alat Anchor Drilling Rig dengan parameter yang sudah ada, di mana tekanan udara yang digunakan itu rata-rata di 0,5 Pascal.
Lalu ada gas detektor, di mana detektor gas adalah alat yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan gas berbahaya di tambang bawah tanah, seperti metana, karbon monoksida, dan lain-lain. Alat ini dilengkapi dengan sensor, seperti sensor elektrokimia, inframerah, atau katalitik, yang menganalisis konsentrasi gas dalam udara. Tampilan layar digital sekaligus indikator memberikan pembacaan yang jelas dan akurat mengenai level gas yang terdeteksi. Proses ini dimulai dengan pengambilan sampel udara yang dihisap ke dalam alat. Sensor kemudian mengukur konsentrasi gas dan membandingkannya dengan ambang batas yang telah ditetapkan. Jika konsentrasi melebihi batas, alat mengeluarkan alarm suara dan lampu peringatan untuk memberitahu para pekerja. Lalu detektor gas ini juga dapat terhubung dengan sistem alarm pusat untuk memberikan informasi kepada manajemen. Lalu yang kelima, ada alat slusher, di mana slusher adalah alat yang digunakan di tambang bawah tanah untuk memindahkan material seperti ore atau batuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Alat ini beroperasi dengan menggunakan tekanan udara untuk menggerakkan sistem mekanis yang mengangkat dan menggeser material. Slusher sangat efektif untuk menjangkau area yang sempit dan sulit diakses, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pengangkutan material di dalam tambang bawah tanah. Di kanan ini merupakan spesifikasi dari alat slusher, di mana konsumsi udara pada daya dengan satuan SCFM itu sekitar 97 sampai 680. Lalu ada konsumsi udara pada daya dengan satuan meter kubik per meter itu 2,7 sampai 19,3. Kemudian ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.